السديس يصعد درجات المنبر للسلام على المسلمين ومن ثم يرفع الأذان الثاني ومن بعدها خطبة الجمعة تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tadi itu kadang-kadang orang tidak membedakan antara ulama dengan khutbah, dengan penceramah. Semua yang naik mimbar mungkin kita bisa sebut dia penceramah. Kalau sekarang mungkin waktu itu ada wacana dari pemerintah untuk sertifikasi apa? Penceramah. Bukan ulama mereka, sertifikasi. Mereka memberikan sertifikat kepada penceramah. Siapa penceramah? Yang ceramah udah. Kasih buku, ini buku tuntunan khutbah setahun. Fadol, antum pokoknya Jumat pertama ceramah ini, Jumat kedua ceramah ini, dan selanjutnya dia bikin sudah. Itu penceramah. Maka masyarakat harus membedakan ya antara penceramah dan ulama. Siapa ulama? Yang bisa memberikan gelar ulama ini memang adalah para ulama juga. Maka yang bisa memberikan gelar sebenarnya adalah ulama yang lainnya. Yang mengatakan, fadl engkau belajar sama fulan. Atau seorang alim ulama mengatakan, muridnya fadl, antum mengajar sekarang. Sampaikan. Kalau enggak, antum belajar terus. Jangan naik mimbar. Makanya dulu di tahun 800-an, 700, 800 Hijriah, itu pernah ditanya, kalau nggak salah Ibnu Hajar Al-Haytami, di dalam kitab fatwanya dia ditanya, apa hukumnya orang naik mimbar, wala ya'riful hadits as-sahih min ad-dhaif. Dalam kondisi dia tidak bisa membedakan antara hadis sahih dan dhaif. Dia naik mimbar nih, mau ceramah dia. Dia nggak tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Ini tahun dulu abad ke-8 Hijriah. Apa kata beliau? Kalau orang ini mengambil hadis tersebut, dia nggak tahu. Dia tidak bisa memeriksa hadis yang sahih sama dhaif. Tapi dia mengambil hadis tersebut dari kitab-kitab yang muktabar, yang kitab-kitab rujukan, maka nggak apa-apa. Tapi kalau dia sekedar nemu di buku, baca di kitab, dia sampaikan, maka nggak boleh orang itu naik mimbar. Di sini pemerintah harus melarang orang-orang itu naik mimbar. Kalau enggak, kembali kepada musibah, akan banyak kesesatan yang tersebar di masyarakat. Kembali kepada pertanyaan tadi, bahwasanya kita memang terlalu muda, mungkin mulai sekarang kita ya dapat ilmu lah, paling enggak kita tahu penceramah. Ulama adalah orang yang berilmu, yang dia memahami tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Yang dia mempelajari sholat itu bukan hanya sekedar sholat, tapi dia tahu kapan sholat itu sah, kapan tidak sah. Dia mengetahui syarat, rukun, sholat ya. Kemudian berkaitan dengan puasa, haji. Dia mengetahui tentang ilmu-ilmu Islam ini, itu dikatakan ulama gitu. Dan sekarang pun kita berada di masa yang terbagikan sudah ilmu itu. Anak kalau ditanya, ada tanya sama anak Ustaz, tanya masalah muamalat, hukum, jualan ini itu. Anak katakan, la adri, nggak tahu anak. Anak nggak tahu. Dan di sini kewajiban para ulama itu, para ustadz itu mengajarkan kepada muridnya ucapan la adri, nggak tahu anak, wallahu a'lam. Coba tanyakan ke yang lain. Supaya tidak menyesatkan manusia. Kalau memang engkau enggak, aku nggak belajar itu, aku nggak punya ilmu sana. Biar orang tahu. Sebagian penceramah, semua pertanyaan dijawab. Kenapa semuanya dijawab? Karena dia takut kalau ada yang nggak dijawab, ada yang mengatakan, wallahu a'lam, aku nggak tahu. Akhirnya nggak diundang lagi nantinya. Aduh, nih Ustadz nggak tahu semuanya. Jadi seakan-akan penceramah itu harus tahu semuanya. Nggak, penceramah ini hanya ceramah doang. Dan ulama itu, Masya Allah, dia memiliki banyak keilmuan, sehingga dia bisa memberikan pencerahan kepada umat manusia. Hada wallahu a'lam bishawab.
فدا يوم عيد. شيخ بدر، يوم العيد